Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ustadz Gadungan. Kita akan belajar tentang macam-macam mat yang sering kita dengar kan, mat tabi'i, mat tobi'i, mat wajib muttasil. Nah, sekarang kita belajar tentang macam-macam mat. Oke ya. Yang pertama sering kita dengar adalah mat tobi'i. Apa itu mat tobi'i? Mat tobi'i itu adalah setiap harokat fathah, kasroh, dhamma bertemu dengan fathah alif, ya atau waw. Fathah bertemu dengan alif, kasroh bertemu dengan ya, dhamma bertemu dengan waw. Jadi bacanya sepanjang dua harokat. Misal kitabun, yang disebut mat tobi adalah ini. Kitabun fathah bertemu dengan alif, maka ini namanya mat tobi'i. Jadi mat tobi'i adalah ketika harokat berjumpa dengan huruf yang sesuai dengan nadanya. Kalau fathah alif, kasroh ya, dhamma waw, dibaca dua harokat. Ini namanya mat tobi'i. Oke ya, kita ulang. Mat tobi'i yang pertama. Contoh, kitabun, mana mat tobi'nya? Ta, kita, ini mat tobi'. Misal yakulu, mana mat tobi'nya? Ini dhamma bertemu dengan waw sukun. Misal lagi sami'un, kasroh bertemu dengan ya. Ini namanya mat tobi'i. Dibaca dua harokat. Kitabun, yaqulu, sami'un. Oke, ini mat tobi'i. Selanjutnya ada namanya mat wajib muttasil. Yang kedua adalah mat wajib muttasil. Mat wajib muttasil adalah ketika ada mat tobi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, dalam satu kata. Misal sawaun, sawaun, sawa, wa ini mat tobi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, satu kata, maka menjadi sawaun, dibaca 5 harokat. Misal sami'un, oh bukan, salah, kan ini bukan hamzah. Sawaun, ja ini mat tobi'i
ternyata bertemu dengan hamzah, maka dibaca ja'ah. Ji'ah. Ji ini mad tabi'i bertemu dengan hamzah, dibaca muttasil ji'ah. Kalau 5 harokat biasanya kodenya seperti ini. Gitu. Ini namanya mad wajib muttasil. Namanya mad jaiz munfasil. Apa itu? Ketika ada mad, ketika ada huruf panjang berjumpa dengan hamzah. Misal wala antum, wala antum. Ketika ada panjang, la-nya kan panjang, bertemu dengan hamzah, ini disebut mad jaiz munfasil. Cara bacanya boleh dibaca tabi'i, boleh dibaca muttasil. Wala antum, wala ada mad bertemu dengan hamzah, antum bisa dibaca dengan tabi'i yaitu 2 harokat. Wala antum dibaca dengan mad tabi'i, dibaca dengan muttasil jadi seperti ini. Wala antum, wala antum. Nah, ini namanya mad jaiz munfasil. Ketika ada mad, ada yang panjang berjumpa dengan hamzah. Ini sering ada di surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Ianya ini bisa dibaca mad muttasil atau dibaca mad tabi'i. Qul ya ayyuhal, ayyuhal. Qul ya ayyuhal kafirun. Ini namanya mad jaiz munfasil. Yang keempat, ada namanya mad lazim musaqqal kilmi. Yang keempat adalah mad lazim musaqqal kilmi. Ketika mad tabi'i bertemu dengan tasydid. Misal ada di surat Al-Fatihah. Waladdallin, waladdallin. Nah ini awalnya mad tabi'i waladdo, tapi ketemu dengan tasydid di sini, maka berubah menjadi mad musaqqal kilmi, dibaca 6 harokat. Waladdallin. Nah ini ya, namanya musaqqal kilmi. Yang kelima ada namanya, selanjutnya nomor 5 mad lazim mukhaffaf kilmi. Ketika mad tabi'i bertemu dengan huruf sukun atau huruf mati dalam satu kalimat atau satu kata. Ini hanya ada di dalam surat Yunus. Dalam Al-Quran hanya ada 2 ayat. Al-an, al-an. Nah ini. Al
ini a mat tabi'i bertemu dengan lam sukun. Kenapa kok dibaca al-an? Karena pada dasarnya ini sebenarnya ini al-an, karena alifnya hamzanya mat tabi'i bertemu dengan lam sukun, maka dibaca al-an, gitu ya. Hanya ada 2 ayat dalam Al-Quran mat lazim mukhaffaf kilnya. Oke. Yang keenam, mat layyin. Mat layyin ini adalah ketika ada fathah bertemu dengan selain alif. Misal roibah, fathah bertemu dengan ya. Misal khaufun, fathah bertemu dengan waw. Nah, ini disebut dengan mat layyin, dibaca lembut. Roibah, fathah, ketika fathah bertemu dengan ya atau waw, maka disebut dengan mat layyin. Khaufun, roibah, fathah bertemu dengan ya, fathah bertemu dengan waw, namanya mat layyin. Selanjutnya yang ketujuh, mat arid lissukun. Mat arid lissukun ini adalah ketika panjang di akhir ayat karena diwakofkan. Misal contohnya surat Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, ini run. Nah, ini namanya mat arid lissukun karena ada wakof. Runnya ini loh yang disebut mat arid lissukun. Cara bacanya ada 3. Bisa dibaca 6 harokat, bisa dibaca 4 harokat, bisa dibaca 2 harokat. 2 harokat ini mat tabi'i. Bisa dibaca 2 kali mat tabi'i, atau bisa dibaca dengan muttasil 6 harokat. Jadi bacanya al-kafirun yang 2 harokat. Kalau yang 4 harokat, al-kafirun 4 harokat. Yang 6 harokat, al-kafirun. Nah, jadi makanya kalau orang sholat itu, imam ketika baca ayat-ayat pendek itu mesti dipanjangkan di belakangnya, ya karena mat arid disukun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Himnya ini panjang. Bismillahirrahmanirrahim 2 harokat. Benar. Bismillahirrahmanirrahim 4 harokat. Benar. Bismillahirrahmanirrahim 6 harokat. Benar, sama-sama benar karena mat arid lissukun. Oke. Yang ke-8,
silah qasirah. Misal ini cukup perlu penghayatannya, perlu pemahaman detail. Mad silah qasirah ini adalah ketika apabila ada hak di akhir huruf, tulisannya seperti ini. Nah, ini apabila ada hak ini, sebelum hak ini ada huruf hidup. Sebelum hak ini ada huruf hidup. Maka dibaca mad tabi'i. Contoh. Contoh, inna. Nah, sebelum hak ini namanya hak dhamir. Sebelum ada hak dhamir ada nun hidup fathah, maka ini dibaca mad tabi'i 2 harokat. Innahu, misal la syarikalah. La syarikalah, la-nya ini hidup, lalu ada hak dhamir, maka ini pasti mad tabi'i lahu, itu ya. Makanya setiap Al-Quran kalau ada lahu ini mesti hu-nya panjang, karena namanya mad silah qasirah. Lahu, innahu mesti 2 harokat, dibaca mad tabi'i. Ini namanya mad silah qasirah. Banyak sekali pilihannya mad ini. Ada yang mad silah tawilah. Apa ini mad silah tawilah? Ini ketika ada mad qasirah tadi, mad qasirah bertemu dengan hamzah. Ini cara bacanya adalah munfasil, dibaca mad jaiz munfasil. Seperti yang tadi kita lihat, mad jaiz munfasil itu adalah panjang. Mad jaiz munfasil ini bisa dibaca 2 harokat, bisa dibaca 6 harokat. Contohnya mad qasirah bertemu dengan hamzah. Contohnya misal indahu. Nah, indahu illa, ya, mad qasirah ha indahu bertemu dengan hamzah. Ini ha bertemu dengan hamzah, maka ini bisa dibaca 2 harokat. Indahu bisa dibaca 6 harokat. Indahu illa. Nah, itu ya. Misal lahu ini kan punyanya mad qasirah, ada hak, sebelumnya ada huruf hidup, dibaca 2 harokat. Ternyata selanjutnya ini ada hamzah, akhladah. Mad qasirah bertemu dengan hamzah, maka ini bisa dibaca lahu 2 harokat, bisa juga dibaca 6 harokat.
lahu akhlada, itu namanya mad silah tawilah. Oke, lahu akhlada, akhlada. Lahu bisa dibaca 2 harokat, bisa dibaca 6 harokat. Kalau 2 harokat, lahu akhlada. Kalau 6 harokat, lahu akhlada. Namanya mad silah tawilah. Yang ke-10, mad iwad. Mad iwad ini adalah apabila ada fathatain berhenti di wakof, ya, ada fathatain berhenti di wakof, ini wakof berhentian, maka ini dibaca mad tabi'i. Misal sami'an, sami'an, ini bacanya sami'an, ada wakof dibaca sami'a. Sami'a, basiron, hakiman, hakiman, ketemu wakof dibaca hakimah, gitu ya, namanya mad iwad. Oke, sementara 10 dulu macam-macamnya, kita tulis ulang dari awal. Mad tabi'i, mad wajib, muttasil, yang ketiga mad jaiz, munfasil, yang keempat mad lazim, musaqqal. Ilmi. Yang kelima mad lazim mukhaffaf. Ilmi. Yang keenam mad layyin. Yang ketujuh mad arid disukun. Yang kedelapan mad silah qasiro. 9 mad silah tawilah. Yang 10 mad iwad. Mad tabi'i 2 harokat, mad wajib muttasil 6 harokat atau 5 harokat, 5 harokat. Mad jaiz munfasil bisa 2 atau 6, 2 atau 5 harokat. Kalau mad lazim mutsaqqal ini 6 harokat, mukhaffaf 6 harokat, mad layyin tidak panjang ini, mad arid lisukun bisa 2, bisa 4, bisa 6, bisa 5 ini, bisa 4, bisa 5 atau 6. Mad silah qasiro ini 2. Kalau ini bisa 2, bisa 5. Kalau mad iwad
ini 2. Mat tabi'i contohnya adalah inna muttasil 5 harokat adalah ketika bertemu dengan hamzah. Sawaun bertemu dengan hamzah. Mat tabi'i bertemu dengan hamzah namanya muttasil. Mad jaiz munfasil sama, bertemu dengan hamzah tapi beda di kalimatnya. Wala antum. Mad lazim musaqqal kilmi. Walad dallin. Mukhaffaf kilmi. Al-an. Layyin. Khaufun. Tau roiba. Mat arid disukun ini ketika ada waqaf. Rahim. Mat silah qasira innahu mat silah tawilah ketika bertemu dengan hamzah. Lahu akhladah dibaca 5 atau 2 boleh. Mad iwad ini adalah fathatain, dibaca 2 harokat. Ya demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Macam-macam mat ini sementara masih 10, insyaallah video berikutnya lanjutannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terus ikuti channel ini Ustadz Gadungan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.